Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salokta Bella. Di sini saya akan memberi materi tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan UMKM di PT BPR Syariah Kota Bumi. Masuk materi yang pertama, yaitu Bank Syariah. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri perbankan syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan sesuatu. Sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengendalikan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang dilestarikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendapatan bank syariah mirip dengan investasi banking, di mana secara garis besar produk adalah mudharabah, yaitu dari musyawarah, sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk jual beli. Masuk ke pembahasan tentang prinsip 5C. Materi pertama yaitu pengertian. Pengertian prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian yang merupakan fungsi utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud, sehingga pembiayaan yang diberikan layak diberikan. Banyak konsep yang dikemukakan oleh beberapa pihak bank untuk merumuskan prinsip-prinsip dalam menentukan pembiayaan. Prinsip pembiayaan tersebut adalah prinsip 5C yang terdiri dari karakter, capacity, capital, collateral, dan quantity of economy. Di sini dapat dijelaskan juga dari 5C tersebut, yaitu dari karakter, kapital, dan capacity, terus collateral, dan condition of economy. Next, materi yang kedua yaitu pembiayaan UMKM. Nah, dalam pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan. Yang pertama yaitu akad, merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra. Dan yang kedua yaitu resiko. Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Yang ketiga, jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah, yaitu selama jangka waktu pembiayaan kembali hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembiayaan kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun. Yang keempat yaitu balas jasa. Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Masuk ke pemateri yang ketiga yaitu peran lembaga penjamin pembiayaan. Nah, di sini Indonesia memiliki 3 BUMN yang melayani jasa penjamin pembiayaan, yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia dan PT Asuransi Ekspor Indonesia dan Perum Sarana Pengembangan Usaha, serta PT Pinjaman Kredit Pengusaha Indonesia dan perusahaan pinjaman swasta. Lanjut ke tujuan lembaga penjamin pembiayaan. Yang pertama, memberikan penjaminan kepada perusahaan yang mempunyai keterbatasan dalam menyediakan kolateral. Yang kedua, mempermudah UMKM dalam mendapatkan pendanaan. Yang ketiga, memberikan stimulasi pemberian kredit secara sehat. Dan keempat, memberikan stimulasi agar setiap perusahaan dapat memiliki manajemen yang efisien dan pemanfaatan credit information. Masuk ke permateri yang keempat yaitu peran bank terhadap UMKM, yaitu berbagai kendala yang dihadapi UMKM, khususnya kendala finansial, yaitu permodalan.
Dan bank konvensional dengan sistem bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan karena bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya secara lebih mandiri di bidang ekonomi. Nah, dengan memahami persoalan yang melingkar usaha ekonomi kecil yang dikemukakan di atas, maka kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan momentum strategis bagi upaya pembebasan masyarakat, pengusaha kecil, dan kesulitan perdanaan dalam mengembangkan usaha ekonomi mereka. Nah, Bank Syariah Mandiri sendiri memiliki kepadilan yang tinggi terhadap UMKM sejak 2000 hingga 2003. Pembiayaan UKM selalu berada di atas kisaran 50% dari total pembiayaan. Bahkan alokasi pembiayaan kepada UKM cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Modal sebesar 15 miliar rupiah dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT BPR Syariah Kota Bumi per Desember 2015 adalah sebesar 10 miliar 525 juta rupiah. Berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan pemilik saham pengendali karena memiliki 99,76% dari koperasi. Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh PT BPR Syariah Kota Bumi. Terima kasih.